Di dunia yang ribut, keberanian datang dari diam. Di antara suara ketakutan, ada satu sudut untuk jiwa yang ingin tenang. Sudut keberanian. Jika kata-kata ini menyentuhmu, tinggalkan jejak, like, tulis pikiranmu, komen. Karena keberanian adalah saat kamu memilih untuk tetap berdiri, walau semua ingin lari. Tahukah kamu bahwa hampir 70% orang menyebutkan ekspektasi yang tidak terpenuhi sebagai akar dari masalah hubungan mereka? Bayangkan jika ada satu kebiasaan sederhana yang bisa menutup celah itu. Sebuah kebiasaan yang begitu transformatif sehingga mampu meredakan konflik, membangun kepercayaan, dan membawa kedamaian dalam hubungan apapun, baik dengan pasangan, teman, maupun rekan kerja. Hubungan membentuk hampir setiap bagian dari kehidupan kita, baik itu ikatan dengan pasangan romantis, kepercayaan dengan teman dekat, koneksi dengan keluarga, atau kolaborasi dengan rekan kerja. Kita semua mendambakan hubungan yang lebih kuat dan sehat. Hubungan ini membawa sukacita, kenyamanan, dan tujuan, tetapi juga bisa mendatangkan luka. Kesalahpahaman, ekspektasi yang tak terpenuhi, dan frustrasi yang tak terucap adalah hal yang umum. Mungkin kamu pernah merasakan kecewaan ketika seseorang mengecewakanmu, atau frustrasi karena merasa tidak didengar. Atau mungkin kamu menyadari jarak yang semakin lebar dalam hubungan yang dulu sangat kamu hargai. Seringkali, kita tidak tahu di mana letak kesalahannya. Kita berusaha lebih keras, memberi lebih banyak, atau menuntut lebih banyak, namun celah antara kita dan orang lain seolah semakin lebar. Tapi bagaimana jika solusinya bukan tentang berbuat lebih banyak atau menuntut lebih banyak dari orang lain? Bagaimana jika semuanya bermuara pada mengubah satu hal sederhana dalam cara kita mendekati hubungan? Kebijaksanaan Stoik kuno memberikan jawaban yang kuat melalui sebuah kebiasaan yang ampuh. Kebiasaan ini memiliki kekuatan untuk meredakan konflik, membawa pemahaman, dan mengubah hubungan apapun, dimulai dari cara kita memandangnya. Ini adalah pendekatan praktis untuk memperbaiki cara kita terhubung dengan orang lain. Lalu, apa kebiasaan ini? Tetaplah bersama saya. Ini lebih sederhana dari yang kamu pikirkan dan mungkin bisa mengubah segalanya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya seperti ini. Mari kita mulai. Apa yang membuat hubungan sulit? Ketika kita memikirkan apa yang membuat hubungan sulit, seringkali kita menyalahkan faktor eksternal. Kita mungkin menunjuk pada kurangnya komunikasi dari pasangan, ketidakkonsistenan teman, atau kegagalan rekan kerja memenuhi tenggat waktu. Namun, di balik hampir setiap masalah hubungan, ada isu yang lebih dalam, ekspektasi yang tidak terpenuhi. Ini universal, tak terhindarkan, dan seringkali tidak terlihat hingga luka yang ditimbulkannya menjadi nyata. Berapa kali kamu berpikir, mereka seharusnya tahu? Mungkin ketika pasanganmu tidak menyadari suasana hatimu yang buruk, temanmu lupa hari ulang tahunmu, atau rekan kerja tidak membantu saat proyek sedang menekan. Frustrasi itu tidak hanya muncul dari tindakan mereka atau ketiadaan tindakan, tetapi dari keyakinan tak terucap bahwa mereka seharusnya bertindak berbeda. Dalam hubungan romantis, ini sering muncul sebagai harapan diam-diam agar pasangan bisa membaca pikiranmu. Kamu mungkin berpikir, kalau mereka benar-benar mencintaiku, mereka pasti tahu aku butuh bantuan sekarang. Atau, mereka seharusnya mengerti kenapa aku kesal tanpa perlu aku jelaskan. Ketika mereka tidak memenuhi standar tak terucap ini, rasanya seperti pengkhianatan, meskipun mereka mungkin tidak tahu ekspektasi itu ada. Persahabatan pun tidak berbeda. Mungkin kamu pernah merasakan kecewaan saat menghubungi teman di saat sulit, tapi hanya mendapat respons yang biasa saja. Kamu mungkin berpikir, mereka seharusnya lebih mendukung. Kalau aku di posisi mereka, aku pasti ada untuk mereka. Di lingkungan profesional, ekspektasi juga bisa memicu frustrasi. Kamu mungkin kesal ketika rekan kerja tidak memenuhi standar efisiensi yang kamu harapkan, atau ketika atasan mengabaikan kerja kerasmu. Semua skenario ini terasa begitu familiar, dan semuanya memiliki benang merah yang sama, celah antara apa yang kita harapkan dan apa yang benar-benar terjadi. Mengapa ini terjadi? Ekspektasi adalah seperti naskah tak terlihat yang kita tulis untuk orang lain tanpa mengatakannya. Kita menentukan peran, dialog, dan tindakan untuk mereka dalam drama kehidupan kita. Masalahnya, kita jarang membagikan naskah itu kepada mereka. Mereka tidak tahu peran yang seharusnya mereka mainkan.
Dan bahkan jika tahu, mereka mungkin tidak ingin atau mampu memainkannya seperti yang kita bayangkan. Pada intinya, ini terjadi karena ekspektasi terasa alami bagi kita. Ekspektasi dibentuk oleh pengalaman masa kecil, pengalaman sebelumnya, dan nilai-nilai pribadi kita. Jika kamu dibesarkan dalam keluarga yang menjadikan ulang tahun sebagai momen besar, kamu mungkin mengharapkan temanmu membuat keriuhan di hari spesialmu. Jika kamu menghargai ketepatan waktu, kamu mungkin merasa tidak dihormati ketika rekan kerja terlambat ke rapat. Ekspektasi ini terasa begitu jelas bagimu, tetapi bagi orang lain dengan latar belakang, kepribadian, atau perspektif yang berbeda, ekspektasi itu mungkin tidak terdeteksi. Ada juga lapisan psikologis dalam hal ini. Ekspektasi memberi kita rasa kendali. Mereka memungkinkan kita memprediksi perilaku orang lain yang terasa menenangkan di dunia yang penuh ketidakpastian. Namun, ketika kenyataan tidak sesuai dengan prediksi itu, muncul rasa ketidakselarasan. Dunia tiba-tiba terasa tidak stabil, dan ketidaknyamanan itu sering diarahkan pada orang yang mengecewakan kita. Memegang ekspektasi dengan erat itu melelahkan. Ini menciptakan ketegangan konstan antara apa adanya dan apa yang kita pikir seharusnya terjadi. Celah ini menjadi lahan subur bagi kebencian, frustrasi, dan keterputusan. Pikirkan tentang terakhir kali seseorang gagal memenuhi ekspektasimu. Mungkin pasanganmu lupa hari jadi, dan kamu merasa diabaikan. Mungkin temanmu tidak membalas pesan secepat yang kamu harapkan, membuatmu merasa tidak penting. Atau mungkin rekan kerja tidak menyelesaikan tugas, dan kamu harus menanggung beban ekstra. Pada momen-momen itu, yang menyakitkan bukan hanya ekspektasi yang tidak terpenuhi, tetapi cerita yang kita kaitkan dengannya. Ketika pasangan lupa hari jadi, bukan hanya soal tanggal, tetapi apa yang kamu percaya itu katakan tentang perhatian mereka padamu. Ketika teman lambat membalas, mudah untuk menganggapnya sebagai tanda bahwa mereka tidak menghargai persahabatan sebesar yang kamu lakukan. Cerita-cerita ini memperbesar dampak emosional, mengubah kekecewaan kecil menjadi luka yang dalam. Seiring waktu, emosi ini menumpuk. Kebencian terhadap pasangan karena tidak menyadari kebutuhanmu. Frustrasi terhadap teman karena tidak ada saat kamu membutuhkan. Dan kesalahan terhadap rekan kerja karena tidak memenuhi standarmu. Semua ini membangun tembok antara kamu dan orang-orang dalam hidupmu. Tembok ini tidak hanya memisahkanmu dari orang lain, tetapi juga membuatmu merasa kesepian dan disalahpahami. Lebih buruk lagi, luka yang disebabkan oleh ekspektasi yang tidak terpenuhi sering memicu perilaku yang semakin merusak hubungan. Kamu mungkin menarik diri, berhenti berkomunikasi, atau meluapkan kemarahan. Alih-alih menyelesaikan masalah, reaksi ini sering mendorong orang lain semakin menjauh, menciptakan siklus ekspektasi yang tidak terpenuhi, perasaan terluka, dan jarak yang semakin lebar. Kenyataannya, kita semua pernah berada di kedua sisi dinamika ini. Kita pernah merasakan luka dari ekspektasi yang tidak terpenuhi, tetapi kita juga pernah gagal memenuhi ekspektasi orang lain. Mungkin kamu pernah menjadi teman yang tidak membalas pesan cukup cepat, pasangan yang lupa sesuatu yang penting, atau rekan kerja yang melewatkan tenggat waktu. Bukan karena kita tidak peduli pada orang-orang dalam hidup kita, tetapi karena kita semua membawa beban tak terlihat, menavigasi tantangan unik kita sendiri. Ketika kita berpegang pada ekspektasi yang kaku, kita mengabaikan realitas ini. Kita mereduksi orang lain menjadi peran yang kita tetapkan untuk mereka, lupa bahwa mereka adalah individu yang kompleks dan penuh kekurangan, sama seperti kita. Ini bukan tentang menyalahkan diri sendiri atau orang lain atas luka yang disebabkan oleh ekspektasi yang tidak terpenuhi. Ini tentang mengenali pola ini dan memahami mengapa itu terjadi. Ketika kita melakukannya, kita bisa mulai melepaskan naskah, cerita, dan beban emosional yang diciptakannya. Disinilah kekuatan kebijaksanaan stoik berperan. Dengan melepaskan ekspektasi yang tidak realistis, kita membuka pintu menuju hubungan yang lebih autentik, penuh kasih, dan memuaskan. Melepaskan bukanlah hal mudah, tetapi itu sepadan. Langkah pertama adalah melihat masalah apa adanya, kebiasaan memegang orang lain pada standar yang tidak pernah mereka setujui. Setelah kita melakukannya, kita bisa mulai membebaskan diri dari ketegangan dan frustrasi yang dibawa oleh ekspektasi tersebut, menciptakan ruang untuk koneksi dan pemahaman yang lebih dalam. Itulah transformasi yang layak diperjuangkan. Kebiasaan melepaskan ekspektasi yang tidak realistis. Pada intinya,
Prinsip Stoik tentang pelepasan bukanlah tentang ketidakpedulian. Ini bukan tentang menutup diri secara emosional atau berhenti peduli pada orang-orang dalam hidupmu. Sebaliknya, pelepasan adalah tentang melepaskan hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan, terutama perilaku orang lain. Ide ini, yang sering diulang dalam tulisan para filsuf Stoik seperti Epictetus dan Marcus Aurelius, mendorong kita untuk fokus pada apa yang benar-benar ada dalam kendali kita, pikiran, tindakan, dan pilihan kita sendiri. Ketika diterapkan pada hubungan, konsep ini sangat transformatif. Melepaskan ekspektasi yang tidak realistis berarti menggeser perspektifmu dari apa yang seharusnya mereka lakukan menjadi apa yang bisa saya kendalikan. Ini adalah perubahan pola pikir yang tenang namun kuat, yang menghilangkan beban berat dari usaha terus-menerus untuk memprediksi, memengaruhi, atau mengelola perilaku orang lain. Alih-alih mengharapkan orang lain memenuhi peran yang kamu bayangkan untuk mereka, kamu mulai menerima mereka apa adanya, manusia yang penuh kekurangan, menavigasi dunia batin mereka sendiri, sama seperti kamu. Melepaskan ekspektasi yang tidak realistis tidak berarti menurunkan standarmu atau menerima perlakuan buruk. Batasan tetap penting, dan rasa hormat tetap esensial dalam hubungan yang sehat. Namun, kebiasaan ini mengajakmu untuk melepaskan ketegangan yang tidak perlu dari menuntut orang lain memenuhi setiap ekspektasi yang kamu ciptakan secara diam-diam. Kebijaksanaan melepaskan ekspektasi yang tidak realistis terletak pada kesederhanaannya. Dengan fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan, tindakan dan reaksimu sendiri, kamu mengurangi turbulensi emosional yang disebabkan oleh faktor eksternal. Pikirkan betapa sering frustrasi muncul dalam hubungan karena kita percaya seseorang seharusnya bertindak dengan cara tertentu. Seharusnya, ini berakar pada naskah batin kita, bukan pada kenyataan. Ketika pasangan tidak merespons dengan antusiasme yang kamu harapkan, ketika teman membatalkan rencana di menit terakhir, atau ketika rekan kerja menghasilkan pekerjaan yang tidak memenuhi standarmu, kita menafsirkan momen-momen ini melalui lensa ekspektasi kita. Hasilnya, kebencian, kekecewaan, dan konflik yang tidak perlu. Melepaskan ekspektasi ini memungkinkan kita melihat situasi dengan lebih jelas. Alih-alih terpaku pada apa yang seharusnya dilakukan seseorang, kita bisa fokus untuk memahami situasi apa adanya. Mungkin pasanganmu terganggu oleh stres mereka sendiri, temanmu butuh istirahat, atau rekan kerjamu sudah berusaha sebaik yang mereka bisa dalam waktu yang mereka miliki. Dengan menghapus filter ekspektasi, kita membuka diri pada empati dan pemahaman. Kebiasaan ini juga menumbuhkan rasa kebebasan yang lebih dalam. Ketika kamu berhenti mengikat kesejahteraan emosionalmu pada perilaku orang lain, kamu merebut kembali kedamaianmu. Kebahagiaan dan kepuasanmu tidak lagi bergantung pada apakah orang lain memenuhi standar diam-diam yang kamu buat. Sebaliknya, kamu menjadi berlabuh pada nilai-nilai dan pilihanmu sendiri, menciptakan fondasi yang lebih stabil untuk hubunganmu. Epictetus pernah berkata, bukan apa yang terjadi padamu, tetapi bagaimana kamu bereaksi terhadapnya yang penting. Dalam hubungan, ini berarti menyadari bahwa kamu tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain muncul, tetapi kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu memilih untuk merespons. Melepaskan ekspektasi yang tidak realistis adalah latihan, bukan tombol yang bisa kamu tekan dalam semalam. Ini membutuhkan kesadaran, kesabaran, dan kesiapan untuk menghadapi pola pikir sendiri. Mulailah dengan menyadari ekspektasi yang kamu pegang dalam hubunganmu. Ekspektasi ini seringkali tidak terucap dan otomatis, tetapi dengan latihan, kamu bisa membawanya ke permukaan. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang saya harapkan dari orang ini saat ini? Apakah ekspektasi ini realistis atau adil? Sudahkah saya mengomunikasikan ekspektasi ini dengan jelas? Atau saya hanya berasumsi mereka seharusnya tahu? Misalnya, jika kamu merasa kesal karena teman tidak menghubungimu di hari ulang tahunmu, berhentilah sejenak dan pikirkan, apakah saya berasumsi mereka akan mengingatnya? Apakah saya mengatakan bahwa hari itu penting bagiku? Dengan menantang asumsi-asumsi ini, kamu menciptakan ruang untuk pemahaman alih-alih kebencian. Selanjutnya, cobalah berkomunikasi secara terbuka. Banyak ekspektasi yang tidak terpenuhi hanya karena mereka tidak diucapkan. Kita sering mengharapkan orang lain secara intuitif memahami apa yang kita butuhkan, tetapi ini jarang realistis. Komunikasi yang jelas dan terbuka bisa menjembatani celah antara keinginanmu dan tindakan orang lain. Alih-alih berpikir,
Mereka seharusnya tahu saya butuh bantuan. Cobalah katakan, saya sedang kewalahan. Bisakah kamu membantu saya? Alih-alih berasumsi teman memahami betapa pentingnya suatu acara bagimu, ungkapkan langsung, aku sangat berharap kamu bisa hadir. Itu sangat berarti bagiku. Ketika kamu mengomunikasikan kebutuhanmu, kamu memberi orang lain kesempatan untuk memenuhinya. Jika mereka memilih untuk tidak melakukannya, kamu bisa merespons berdasarkan tindakan mereka, bukan ekspektasi tak terucap. Fokuslah juga pada nilai-nilai dan tindakanmu sendiri. Alihkan energimu dari mencoba mengendalikan orang lain ke menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilaimu. Jika kemurahan hati penting bagimu, berikan dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan. Jika kejujuran penting, ungkapkan kebenaranmu meskipun orang lain tidak segera membalasnya. Dengan fokus pada siapa yang ingin kamu jadikan dirimu, kamu menghilangkan kebutuhan akan validasi dari orang lain. Kekuatan melepaskan ekspektasi bukan hanya filosofis. Ini didukung oleh psikologi. Penelitian menunjukkan bahwa otak kita dirancang untuk membentuk ekspektasi sebagai cara memahami dunia. Namun, ekspektasi ini bisa menyebabkan distorsi kognitif, di mana kita menafsirkan situasi dengan cara yang memperkuat emosi negatif. Salah satu distorsi umum adalah membaca pikiran, di mana kita menganggap orang lain seharusnya tahu apa yang kita inginkan tanpa kita harus mengatakannya. Distorsi lain adalah personalisasi, di mana kita menganggap tindakan atau tindakan orang lain sebagai cerminan perasaan mereka terhadap kita. Kedua distorsi ini memicu frustrasi dalam hubungan. Selain itu, bias negatif, kecenderungan untuk fokus pada apa yang salah daripada apa yang benar, dapat meningkatkan dampak emosional dari ekspektasi yang tidak terpenuhi. Ketika seseorang tidak memenuhi standar kita cenderung memikirkan kekurangan mereka daripada menghargai usaha mereka. Melepaskan ekspektasi membantu melawan kecenderungan ini. Dengan fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, pikiran, komunikasi, dan tindakan kita mengurangi pengaruh distorsi kognitif dan bias negatif. Ini memungkinkan kita untuk mendekati hubungan dengan lebih jelas dan ketahanan emosional. Melepaskan ekspektasi yang tidak realistis bukan berarti menyerah pada hubungan yang berarti. Ini tentang merangkul hubungan apa adanya. Ini tentang melepaskan naskah yang kita tulis untuk orang lain dan membiarkan mereka muncul secara autentik dengan segala kekurangan mereka. Ketika kita berhenti menuntut kesempurnaan dari orang-orang di sekitar kita menciptakan ruang untuk koneksi yang tulus. Kita menjadi lebih sabar, lebih empatik, dan lebih hadir. Dengan melepaskan kendali, kita menemukan kebebasan dan kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh validasi eksternal. Mari saya bagikan kisah Sarah, seorang wanita yang menemukan kekuatan melepaskan ekspektasi yang tidak realistis, yang selamanya mengubah hubungannya dengan ayahnya. Sarah tumbuh dengan gambaran tentang seperti apa seharusnya seorang ayah, hadir secara emosional, protektif, dan ekspresif dengan cinta. Namun, kenyataannya sangat berbeda. Ayahnya, James, adalah pria yang pendiam dan jauh. Dia bekerja keras untuk menghidupi keluarga, tetapi jarang menunjukkan kasih sayang. Hari ulang tahun berlalu tanpa pelukan atau kata-kata penuh makna, dan makan malam keluarga sering berakhir dalam keheningan. Seiring bertambahnya usia Sarah, jarak ini mulai membebani. Dia menafsirkan kurangnya kehangatan ayahnya sebagai ketidakpedulian dan keheningannya sebagai kurangnya cinta. Setiap ekspektasi yang tidak terpenuhi menambah lapisan frustrasi dan kesedihan. Dia sering bertanya, mengapa dia tidak bisa menjadi ayah yang saya butuhkan? Mengapa dia tidak cukup peduli untuk menunjukkannya? Kebencian ini terus bertambah hingga setiap interaksi terasa tegang. Ketika Sarah berusia 30 tahun, ketegangan mencapai titik puncak. Setelah ayahnya sekali lagi lupa hari ulang tahunnya, dia meledak di sebuah acara keluarga. Mengapa kamu tidak pernah peduli? Mengapa kamu tidak bisa menjadi ayah yang benar-benar hadir? Tanyanya dengan suara gemetar penuh kemarahan yang terpendam selama bertahun-tahun. James tampak terkejut, lalu terluka. Dia tidak menjawab, kembali ke keheningan yang selalu mendefinisikan hubungan mereka. Malam itu, Sarah menangis. Kemarahannya mencapai puncak, tetapi dia merasa lebih kosong dari sebelumnya. Dia tidak mengerti mengapa ketidakpedulian ayahnya begitu memengaruhi dirinya. Dalam pencariannya akan jawaban, dia menemukan sebuah buku tentang filosofi Stoik. Satu kalimat membuatnya tertegun, "Kamu memiliki kuasa atas pikiranmu,
bukan peristiwa di luar dirimu. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Sarah mulai mempertanyakan apakah ekspektasinya, bukan perilaku ayahnya, adalah sumber sejati dari rasa sakitnya. Dia menyadari bahwa dia telah membangun gambaran ideal tentang seorang ayah yang dibentuk oleh film, buku, dan cerita dari teman-teman. Tapi James bukan karakter dalam naskah yang dia tulis. Dia adalah manusia nyata dengan ceritanya sendiri. Dia dibesarkan di rumah tangga di mana emosi jarang dibagikan, di mana cinta diungkapkan melalui tindakan, bukan kata-kata. Menyediakan kebutuhan keluarga adalah caranya menunjukkan perhatian, meskipun itu tidak sesuai dengan visi yang Sarah ciptakan. Untuk pertama kalinya, Sarah melihat ayahnya bukan melalui lensa ekspektasinya, tetapi sebagai manusia. Dia memikirkan jam kerja panjang ayahnya, pengorbanan yang dia lakukan, dan cara-cara diam-diam dia selalu ada. Memperbaiki mobil Sarah saat rusak, memastikan dia memiliki semua yang dibutuhkan untuk sekolah, bahkan duduk bersamanya dalam diam di saat-saat sulit. Sarah menyadari bahwa James sangat peduli. Hanya saja dia tidak mengungkapkannya seperti yang selalu Sarah bayangkan. Saat berikutnya Sarah bertemu ayahnya, dia mendekatinya dengan perspektif baru. Alih-alih mengharapkan pelukan hangat atau permintaan maaf atas tahun-tahun keheningan, dia memutuskan untuk fokus pada apa yang bisa dia kendalikan, tindakan dan pola pikirnya sendiri. Dia mulai dari hal kecil, bertanya tentang hari ayahnya dan mendengarkan dengan tulus. Dia memperhatikan bahwa meskipun ayahnya tidak selalu merespons dengan antusiasme, ada kehangatan diam-diam dalam caranya menjawab. Seiring waktu, Sarah mulai mengungkapkan rasa terima kasihnya atas hal-hal yang dilakukan ayahnya. "Terima kasih sudah memperbaiki mobilku," katanya, atau "aku menghargai kamu menanyakan kabar pekerjaanku." Momen-momen sederhana ini mulai menjembatani celah di antara mereka. Suatu hari, saat mereka duduk bersama menonton pertandingan sepak bola, James menoleh kepadanya dan berkata, "Aku tidak sering mengatakannya, tapi aku bangga padamu." Itu adalah kalimat sederhana, tetapi membawa beban cinta yang tak terucap selama bertahun-tahun. Bagi Sarah, itu adalah titik balik, bukan karena ayahnya tiba-tiba berubah, tetapi karena dia telah berubah. Dengan melepaskan ekspektasi bahwa ayahnya harus menjadi orang yang berbeda, dia menciptakan ruang bagi hubungan mereka untuk berkembang secara autentik. Perubahan ini tidak hanya memperbaiki hubungan Sarah dengan ayahnya, tetapi juga mengubah cara dia mendekati semua hubungannya. Dia menyadari betapa sering dia memegang orang lain pada standar tak terlihat. Mengharapkan teman selalu tersedia, pasangan selalu tahu apa yang dia butuhkan tanpa bertanya, atau rekan kerja memenuhi ekspektasi ketatnya tanpa ruang untuk kesalahan. Dia mulai menerapkan pola pikir yang sama dalam hubungan ini. Ketika seorang teman lupa membalas pesan, dia mengingatkan diri sendiri bahwa nilai persahabatan mereka tidak ditentukan oleh satu pesan yang terlewat. Ketika pasangannya tidak langsung memahami perasaannya, dia berkomunikasi secara terbuka alih-alih memendam kebencian. Setiap kali dia melepaskan ekspektasi yang tidak realistis, dia merasa lebih ringan. Hubungan yang dulu terasa tegang mulai berkembang saat dia fokus pada apa yang bisa dia kendalikan, tindakan, kata-kata, dan perspektifnya. Kisah Sarah adalah contoh kuat tentang bagaimana melepaskan ekspektasi yang tidak realistis dapat mengubah tidak hanya satu hubungan, tetapi cara kita terhubung dengan semua orang dalam hidup kita. Dengan melepaskan naskah yang kita tulis untuk orang lain, kita membiarkan mereka muncul apa adanya, manusia yang penuh kurangan dan layak dicintai. Seperti yang Sarah temukan, kunci untuk hubungan yang lebih kuat bukanlah tentang memaksa orang lain berubah, tetapi tentang mengubah cara kita melihat mereka. Ketika kita melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan, kita menciptakan ruang untuk pemahaman, penerimaan, dan koneksi yang tulus. Seperti yang diajarkan para Stoik, ketika kita menguasai diri kita sendiri, pikiran, tindakan, dan ekspektasi kita, kita membuka potensi untuk hubungan yang lebih sehat dan memuaskan, bukan karena orang lain berubah, tetapi karena kita yang berubah. Hubungan adalah salah satu bagian paling berharga dan menantang dalam hidup. Mereka memiliki kekuatan untuk mengisi kita dengan sukacita, koneksi, dan rasa memiliki. Namun, mereka juga bisa mendatangkan luka, frustrasi, dan kesalahpahaman. Di jantung dari banyak perjuangan ini terletak satu isu inti, ekspektasi yang tidak realistis. Kita membangun standar tak terlihat untuk orang-orang dalam hidup kita.
mengharapkan pasangan untuk mengantisipasi kebutuhan kita, teman untuk hadir dengan cara tertentu, atau rekan kerja untuk selalu memenuhi tolok ukur pribadi kita. Ekspektasi ini, yang seringkali tidak diucapkan, membuat kita siap untuk kecewaan dan membebani hubungan yang justru ingin kita perkuat. Melepaskan ekspektasi ini bukan berarti menyerah pada orang-orang atau menerima sesuatu yang kurang dari yang kita layak. Ini tentang belajar melihat orang lain dengan jelas, tanpa distorsi dari apa yang kita pikir mereka seharusnya. Disinilah prinsip stoik tentang pelepasan menjadi sangat berharga. Melepaskan ekspektasi yang tidak realistis membebaskan kita dari siklus frustrasi dan luka yang konstan. Ini memungkinkan kita untuk terhubung secara autentik dengan orang-orang di sekitar kita, menghargai mereka apa adanya, bukan membenci mereka karena apa yang bukan mereka. Ketika kita melepaskan diri, kita berhenti berusaha mengendalikan orang lain, sesuatu yang, seperti yang diingatkan para Stoik, tidak ada dalam kuasa kita. Sebaliknya, kita mengalihkan fokus ke dalam, pada apa yang ada dalam kendali kita, pikiran, tindakan, dan perspektif kita. Perubahan sederhana ini dapat mengubah cara kita mendekati hubungan. Alih-alih merasa dikhianati ketika teman lupa menghubungi, kita bisa memilih untuk menghargai saat-saat mereka hadir. Alih-alih membenci pasangan karena tidak memenuhi ekspektasi tak terucap, kita bisa fokus pada komunikasi terbuka dan saling pengertian. Pelepasan adalah tentang menerima kenyataan apa adanya sambil tetap bertanggung jawab atas pilihan kita. Jika perilaku seseorang melanggar batasanmu atau terus-menerus menyebabkan luka, kamu berkuasa untuk mengatasinya, baik melalui percakapan jujur, menetapkan batasan, atau jika perlu, menjauh. Yang dimaksud dengan pelepasan adalah melepaskan ilusi bahwa orang lain ada untuk memenuhi ekspektasimu. Ketika kamu berhenti memegang orang lain pada standar tak terlihat, kamu membuka pintu menuju pemahaman, empati, dan koneksi yang tulus. Alih-alih terpaku pada apa yang tidak dilakukan seseorang, kamu bisa fokus pada apa yang mereka lakukan. Alih-alih membenci perbedaan, kamu bisa belajar menghargainya. Bayangkan bagaimana kebiasaan baru ini bisa menyebar ke seluruh hidupmu. Hubungan yang tegang dengan orang tua atau saudara mungkin melunak saat kamu mulai melihat tindakan mereka dengan cara baru. Persahabatan bisa berkembang saat kamu berhenti mengharapkan kesempurnaan dan merangkul cara unik temanmu hadir untukmu. Bahkan hubungan profesional bisa membaik saat kamu mengganti frustrasi terhadap kekurangan rekan kerja dengan penghargaan atas kontribusi mereka. Kebiasaan ini bukan perbaikan instan. Ini adalah latihan yang membutuhkan kesadaran, refleksi diri, dan kesabaran. Tetapi hasilnya sangat berharga. Dengan fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan dan melepaskan sisanya, kamu tidak hanya memperbaiki hubunganmu, tetapi juga menemukan kedamaian dalam dirimu sendiri. Para Stoik percaya bahwa kekuatan dan kebijaksanaan sejati datang dari menguasai diri sendiri, bukan orang lain. Ketika kamu menerapkan kebijaksanaan ini pada hubunganmu, kamu melangkah ke tempat pemberdayaan. Kamu berhenti bergantung pada orang lain untuk memenuhi ekspektasimu dan mulai bertanggung jawab atas kebahagiaan dan pertumbuhanmu sendiri. Pola pikir ini membebaskanmu dari beban kebencian dan kecewaan. Ini memungkinkanmu untuk bertemu orang lain di tempat mereka berada, bukan di tempat yang kamu pikir seharusnya mereka tempati. Saat kamu merefleksikan hubunganmu sendiri, tanyakan pada diri sendiri, ekspektasi apa yang saya pegang? Apakah ekspektasi ini membantu saya? Atau justru menciptakan luka yang tidak perlu? Dengan melepaskan apa yang tidak bisa kamu kendalikan dan fokus pada pikiran serta tindakanmu, kamu bisa membangun koneksi yang berakar pada penerimaan, pemahaman, dan saling menghormati. Ingat, hubungan tidak berkembang karena orang lain berubah untuk memenuhi ekspektasimu. Hubungan berkembang karena kamu memilih untuk mendekatinya dengan kejelasan, kasih sayang, dan kebijaksanaan untuk mengetahui apa yang ada dalam kendalimu. Dengan membuat pilihan itu, kamu tidak hanya memperkuat hubunganmu dengan orang lain, tetapi juga memperdalam hubunganmu dengan dirimu sendiri. Sekarang giliranmu, luangkan waktu untuk merefleksikan hubunganmu. Adakah ekspektasi yang kamu pegang yang mungkin menyebabkan frustrasi atau kecewaan yang tidak perlu? Lain kali kamu merasa kesal atau terluka, berhentilah sejenak dan tanyakan, apakah saya mengharapkan sesuatu yang tidak realistis atau belum saya komunikasikan? Kebiasaan ini, melepaskan ekspektasi yang tidak realistis, bukan tentang kesempurnaan atau transformasi instan.
Ini tentang membuat perubahan kecil yang disengaja dalam cara kamu mendekati hubungan. Setiap kali kamu melepaskan ekspektasi yang tidak bisa kamu kendalikan, kamu menciptakan ruang untuk pemahaman, koneksi, dan pertumbuhan. Kami ingin mendengar bagaimana kebiasaan ini bekerja untukmu. Pernahkah kamu mencoba melepaskan ekspektasi? Apakah itu mengubah cara kamu melihat seseorang atau memperbaiki hubunganmu? Bagikan pengalamanmu di kolom komentar di bawah. Kamu mungkin menginspirasi orang lain dalam perjalanan mereka. Jika kamu siap mendalami prinsip-prinsip stoik dan bagaimana mereka bisa meningkatkan hidupmu, tonton video kami berikutnya. Pertumbuhan membutuhkan waktu, tetapi hasilnya sepadan.